Berhembus kencang kabar bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan menginginkan ya STY itu untuk bisa melatih tim nasional dan namanya masuk dalam salah satu kandidat. Sudah dibuka opsi-opsi dari Federasi Sepak Bola di Korea Selatan bahwa pelatih mereka harus tidak lagi ya dari luar, tapi harus orang dalam. Orang dalamnya itu orang Korea asli. Sehingga terbuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk bisa dipinang oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tapi STY itu sebelum ini mengatakan bahwa dia masih setia dengan tim nasional Indonesia. Ya, dia sudah terlanjur jatuh cinta dengan sepak bola Indonesia. Sehingga ini yang harus kita lihat, ya, suatu modal bagus. Saya pikir harus cepat-cepat kalau memang untuk memperpanjang dia, ya, untuk bisa mengunci dia, jangan sampai dia berubah pikiran atau cepat dirayu, dibujuk oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ya, Pak Erick Thohir harus bisa melihat ini untuk bisa memperpanjang dia. Karena Pak Erick Thohir sudah mengatakan kalau dia lolos ke 8 besar di Qatar nanti untuk 23, dia akan sampai 2027. Tapi saya pikir kalau dengan kondisi saat ini bahwa banyak klub-klub juga ingin menahan pemain karena ini bukan dalam agenda FIFA. Untuk 23 ini, posisi STY ini sulit untuk bisa membawa tim lolos ke babak 8 besar. Tapi kalau full tim, semua yang abroad dari luar itu bisa bergabung dan klub-klub ada dukungan kuat dari Liga 1 melepas semua pemain untuk 23 kita, peluang ke 8 besar terbuka. Bahkan STY mengatakan bukan cuma 8 besar, posisi semifinal pun dia incar untuk bisa menuju ke sana. Nah, ini tentunya kita akan uji kesetiaan dari seorang STY, apakah dia akan bertahan bersama dengan tim nasional kita atau dia akan berangkat kembali ke negaranya untuk menukangi tim nasional Korea Selatan setelah Jurgen Klinsmann dipecat. Tapi buat saya terlalu rendah. Kelasnya kalau suka, tidak suka, benci, tidak benci, hanya melihat pertandingan dari sekedar skor itu bukan Bung Toel. Bung Toel pengamat yang sudah bertahun-tahun dan lebih dari sekedar itu. Kalau saya ngomong sekedar menang, bla 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 bla, kalah bla 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 bla, terlalu receh, terlalu kosmetik, terlalu permukaan. Saya mau lebih jauh mengamati sesuatu, mengamati sepak bola yang sudah menjadi darah daging dan kehidupan saya. Tidak. Dan gini, kadang-kadang kita ini juga dilema masa lalu. Oh, kita pernah. Tetapi gini, kalau sepak bola kita jalan di tempat, negara-negara seperti Qatar, seperti Jepang berinvestasi luar biasa, ya pasti kita tertinggal lah. Itu kan sebuah realita yang kita harus hadapi gitu. Dan keseriusan daripada pembangunan manajemen di sepak bola Indonesia harus ada gitu. Dan kita, mohon maaf dengan segala situasi yang ada, kita masih dipersepsikan kan sepak bola Indonesia korup. Manajemen kita belum siap gitu. Nah, ini yang saya mau memastikan persepsi itu salah. Ya, kita mau bangun ke arah sepak bola yang bisa bersih dan berprestasi gitu. Media Korea tersebut menilai bahwa Shin Tae-yong lah yang sebetulnya cocok untuk kembali menangani Korea Selatan yang sekarang ini situasi internalnya lagi memanas. Betul kan teman-teman? Karena dia dinilai bisa menyatukan para pemain dan dia memang adalah sosok yang sebelumnya berpengalaman membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia tahun 2018. Plus dia sudah punya pengalaman yang berharga di Indonesia. Plus dia mengubah Indonesia menjadi tim yang sekarang menjadi sorotan dunia setelah berhasil lolos dari fase grup Piala Asia lalu. Dengan mengandalkan skuad yang paling muda di Piala Asia lalu. Itu bukan gampang teman-teman. Bagi yang mengkritik Shin Tae-yong enak saja, kritik aja terus, ya kan? Tapi saya yakin Shin Tae-yong sendiri itu juga punya beban yang berat untuk bisa melatih timnas Indonesia dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Gak gampang, tapi kan dia gak pernah give up, tidak pernah menyerah. Itulah tanda-tanda pelatih yang hebat, tidak akan menyerah begitu saja. Saya masih ingat ketika di Piala AFF U23 lalu, banyak pemain yang nggak dilepas, dia kan nggak give up. Oke, we try our best, kita coba semaksimal mungkin, bisa lolos sampai final. Tapi kan kemudian kita lihat saja wasitnya kayak apa kan, kacau kan. Maka harus kita akui, harus kita realistis mengakui bahwa ini adalah materi pemain terbaik yang kita miliki. Ini adalah kualitas permainan terbaik yang kita punya saat ini. Harus kita akui itu. Tapi, terutama bagi teman-teman netizen, tidak boleh juga membabi buta, terlalu fanatik, memberikan dukungan membabi buta ke STY tanpa melihat aspek-aspek penyebab-penyebab lainnya. Seakan-akan penyebab ini semua adalah STY doang. Kan ini yang salah. Iya, sebenarnya lebih gitu kepada
realistis itu tadi melihat gitu loh. sesuatu. Jadi harus realistis. Kita bisa membalik keadaannya seperti ini, Ucok, bahwa dengan fasilitas yang ada, dengan materi pemain yang ada, saya yakin kualitas ini akan tetap terjaga walaupun mungkin itu pelatihnya hanya Fahri Husaini, pelatih lokal, tanpa harus STY. Karena kemarin juga aku sempat bikin video tentang Coach Fahri yang bilang jangan terlalu memuji pemain naturalisasi, pemain diaspora, karena itu menyakitin hati pemain-pemain lokal. Menurutku, ya nggak boleh sakit hati pemain bola. Ya kau mentalmu harus kuat. Kalau kau mentalmu nggak kuat, ya kau sakit hati. Ya. Kalau mentalmu bagus, kau nggak akan sakit hati karena pasti menurutmu, oh iya ini keputusan yang tepat. Aku harus berlatih lebih bagus lagi supaya bisa main di timnas. Kalau dia sakit hati, berarti mentalnya nggak bagus. Lah toh kita juga pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang kita yang dibawa terus mainnya jelek, ya kita kritik kok mainnya jelek. Kemarin Jordi Amat tuh. Jordi Amat main bolanya tidak seperti pertama kali dia datang ke Indonesia. Jelek dia udah main bolanya. Ya kita harus kasih tahu ya dia jelek udah memang. Elkan Bagot beberapa kali main jelek, ya jelek memang nggak bisa. Nggak usah nyari pembenaran ini tuh segala macam. Aku kemarin ayo kalau memang kamu mau diskusi ayo biar aku kasih tahu gitu. Jangan gara-gara, janganlah. Sepak bola tuh bukan gara-gara wah aku suka nih sama pelatih ini jadi aku harus enggak kayak gitulah. Ya apalagi ngomongin timnas ya. Apalagi ngomongin timnas. Yang timnas terbaik bukan bertahan. Iya, timnas bukan punya daerahmu aja. Timnas tuh punya Indonesia. Jadi kok nggak bisa misalnya ada pemain dari tim kesayanganmu mainnya bagus tapi nggak dipanggil timnas kau marah. Ya nggak bisa. Kan keputusannya di pelatih. Masa sih dia harus menyenangkan hati untuk beberapa orang tapi mengorbankan orang lain? Nggak bisa. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana terbang ke Belanda. Hal ini dilakukan demi mengecek kondisi para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kini berkarir di Belanda. Shin Tae-yong diketahui saat ini tengah berada di Korea Selatan. Usai membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023 dengan melaju ke babak 16 besar, Shin Tae-yong memutuskan berkumpul dengan keluarga di negara asalnya. Namun, Shin Tae-yong tetap memikirkan Timnas Indonesia di sela liburannya. Shin bercerita soal proses pengembangan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Soal naturalisasi, kami coba melirik pemain yang berdarah Indonesia. Menurut saya, ada pemain yang lebih baik. Kalau dicermati, ini tidak mudah. Hampir tidak ada pemain naturalisasi ras campuran yang bermain untuk tim, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Naver, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Shin Tae-yong diketahui memang senang menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Beberapa pemain yang sudah menjadi andalan adalah Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Selain mencari pemain berdarah Indonesia lain di luar negeri, Shin Tae-yong juga berencana mengecek kondisi para pemain naturalisasi. Shin Tae-yong mengungkapkan akan terbang ke Belanda dalam waktu dekat. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekira 2 minggu untuk memeriksa kondisi mereka. Pemain ras campuran sekali lagi, ungkap Shin Tae-yong, ini bukan pemain-pemain yang tidak ada darahnya, tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif. Tambahnya, seperti diketahui, beberapa pemain Timnas Indonesia memang bermain di Belanda. Di antaranya, ada Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia kedatangan 3 amunisi baru lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan 3 pemain baru untuk melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam 2 kali. Tim besutan Shin Tae-yong itu akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk pertandingan itu, skuad Garuda berpotensi memiliki 3 tambahan amunisi. Kedua pemain tersebut memang belum menjadi warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi proses naturalisasi mereka menjadi WNI tengah diusahakan agar bisa membela Timnas Indonesia melawan Vietnam. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar bisa tuntas pada pertengahan Maret ini. Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick Thohir pada Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Tom Haye bisa menambah kekuatan lini tengah Garuda. Di klubnya SC Heerenveen yang bermain di Eredivisie, ia bermain sebagai gelandang bertahan, tengah, dan serang. Sementara Ragnar Oratmangun bisa dijadikan opsi sebagai penyerang timnas Indonesia. Di klubnya Fortuna Sittard Eredivisie, Ragnar lebih banyak bermain di sayap kiri dan gelandang serang. JIZ menargetkan ingin membela timnas Indonesia pada Maret atau Juni pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu artinya pertandingan melawan Vietnam adalah target terdekatnya membela timnas Indonesia. Tujuan saya menjadi bugar dan berharap dapat bergabung dengan timnas Indonesia di bulan Maret atau Juni saat mereka akan bermain di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu bermain untuk menit pertama saya, mencetak gol pertama, membuat debut. Itu semua adalah mimpi. Saya berharap bisa menggapai mimpi itu, kata JIZ. Bek tengah Venezia FC di Serie B Italia itu sudah menjadi WNI. Ia bisa menambahkan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong curhat begini soal perpanjangan kontrak di timnas Indonesia. Shin Tae-yong berbicara mengenai potensi perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong berhasil memenuhi target yang dibebankan kepadanya selama mendampingi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa skuad Garuda melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun mengukir sejarah. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia. Selain itu, STY menorehkan tinta emas lantaran membawa 3 kelompok umur timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Setelah STY membawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, muncul gelombang permintaan dari publik untuk mempercepat proses perpanjangan kontrak sang pelatih asal Korea Selatan. Sebagai informasi, kontrak STY bersama timnas Indonesia akan habis pada Juni tahun 2024. Namun, sebelum memberi proposal kontrak baru, PSSI masih meminta Shin Tae-yong untuk memenuhi target lain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menginginkan Shin Tae-yong dapat membawa timnas U23 Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mengaku sudah berbicara dengan Erick Thohir mengenai masa depannya di timnas Indonesia. Saya sempat berbincang dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai apakah ada perpanjangan kontrak atau tidak, pada bulan Maret, kata STY, dikutip dari Naver. Jika kami lolos 16 besar Piala Asia atau perempat final Piala Asia U23, kami akan memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak, ucapnya. Pria berumur 53 tahun itu menjelaskan, dirinya bakal bersikap profesional untuk mencapai target sebagai juru racik timnas Indonesia.